Hujan turun tipis di sore itu, membasahi halaman rumah kontrakan kecil di pinggir kota. Aurelia Pramesti berdiri di depan pintu, memeluk perutnya yang baru menginjak 3 bulan. Matanya sembab, tangannya gemetar menggenggam ponsel yang baru saja menutup panggilan paling menyakitkan dalam hidupnya. "Bu, Mas Dimas kecelakaan, sekarang di rumah sakit." Kalimat itu terus terngiang di kepalanya. Aurelia berlari keluar tanpa sempat mengganti sandal. Ia naik ojek, jantungnya seolah ingin meledak. Sepanjang jalan ia berdoa, memohon agar suaminya baik-baik saja. Dimas adalah satu-satunya sandaran hidupnya. Pria sederhana yang selalu bermimpi membangun masa depan bersama. Namun ketika ia tiba di rumah sakit, semua doa itu runtuh. Tubuh Dimas terbaring kaku di ranjang UGD, tertutup kain putih. Kecelakaan proyek telah merenggut nyawanya seketika. Dunia Aurelia gelap. Ia jatuh terduduk, menjerit histeris, memeluk tubuh dingin suaminya. Sejak hari itu, Aurelia bukan lagi istri bahagia. Ia menjadi janda muda di usia 25 tahun. Hari-hari setelah pemakaman terasa seperti kabut panjang. Aurelia hidup tanpa rasa. Ia hanya duduk di kamar, menatap foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Senyum Dimas di foto itu seakan mengejek kesendiriannya. Ibunya mencoba menguatkan, tapi Aurelia tahu, tak ada yang benar-benar bisa menggantikan peran Dimas. "Lia, kamu masih punya anak di perutmu. Dia butuh kamu kuat," kata sang ibu sambil mengusap rambutnya. Kalimat itu menjadi satu-satunya alasan Aurelia untuk bangun setiap pagi. Ia melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama Arka Dimas Pramesti. Wajah Arka sangat mirip ayahnya. Setiap menatap anak itu, Aurelia antara bahagia dan perih. Namun kebahagiaan itu tak disertai kemudahan hidup. Tanpa penghasilan tetap, Aurelia harus meninggalkan kontrakan dan kembali ke rumah orang tuanya yang sempit. Ia mulai mencari kerja, menitipkan Arka pada ibunya. Pekerjaan pertamanya adalah sebagai penjaga toko pakaian di pasar. Gajinya kecil, jam kerjanya panjang. Ia sering pulang dengan kaki pegal, tapi tetap harus menggendong Arka yang rewel. Malam hari, saat anaknya tertidur, Aurelia menangis diam-diam. "Aku harus kuat, Mas, demi anak kita," bisiknya pada foto Dimas. Tak semua orang memandangnya dengan simpati. Sebagai janda muda yang masih cantik, Aurelia sering jadi bahan omongan. Ada yang kasihan, tapi lebih banyak yang sinis. "Masih muda, cantik pula, pasti gampang cari suami baru," bisik para tetangga. Aurelia hanya menunduk. Ia tak punya energi untuk melawan. Suatu hari, toko tempatnya bekerja sepi. Pemilik toko memutuskan mengurangi karyawan. Nama Aurelia termasuk yang harus pergi. Ia pulang dengan langkah gontai, membawa surat pemberhentian kerja. Di rumah ibunya hanya bisa menghela napas. "Coba kamu jualan kecil-kecilan saja, Lia. Bikin kue atau apa?" saran ibunya. Malam itu Aurelia teringat masa kecilnya. Ia pandai membuat kue dari resep almarhumah neneknya. Dengan sisa uang tabungan itu, ia membeli bahan dan mulai membuat kue di dapur kecil. Keesokan harinya, ia berkeliling menawarkan kue ke kantor-kantor dan warung. Ditolak sering, dibayar murah hampir selalu. Tapi ia tak menyerah. Pelan-pelan ada yang mulai memesan. Dari mulut ke mulut kue Aurelia dikenal enak dan murah. Namun keuntungan itu tetap belum cukup. Titik balik hidupnya datang saat ia bertemu Bu Ratna, pelanggan tetap yang ternyata memiliki toko kosmetik kecil. "Lia, kamu punya wajah bagus. Kenapa nggak sekalian jualan kosmetik? Banyak ibu-ibu suka," ujar Bu Ratna. Aurelia tertarik. Ia mulai menjadi reseller kecil-kecilan. Ia memasarkan lewat media sosial, memotret produk dengan kamera ponsel seadanya, menawarkan ke teman-teman lama. Awalnya hanya 1-2 yang beli, tapi ia telaten, ramah dan jujur. Dari situ, ia mulai belajar lebih dalam tentang dunia kecantikan. Ia membaca artikel, menonton video, bahkan ikut pelatihan gratis. Dalam hatinya tumbuh mimpi. "Suatu hari, aku ingin punya produk sendiri." Mimpi yang terdengar mustahil bagi janda miskin sepertinya. Namun Aurelia percaya, mimpi adalah satu-satunya harta yang tak bisa dirampas siapapun. Malam-malamnya kini diisi bukan hanya tangis, tapi juga catatan kecil tentang rencana hidup. Di samping Arka yang tertidur, ia menulis, "Aku mungkin jatuh hari ini,
Tapi suatu saat, aku akan bangkit. Demi anakku. Tahun demi tahun berlalu. Arka tumbuh jadi anak ceria. Aurelia mulai dikenal sebagai reseller yang rajin dan jujur. Tabungannya perlahan terkumpul. Hingga suatu hari, ia memberanikan diri memesan produk racikan sendiri dari pabrik kecil dengan merek sederhana. Aurel Beauty. Ia mengemasnya di ruang tamu rumah orang tuanya, menempel stiker merek dengan tangannya sendiri. Saat paket pertama terjual, Aurelia menangis bahagia. "Inilah awal kita, Nak," katanya pada Arka. Ia tak tahu, dari langkah kecil itulah, jalan panjang menuju kesuksesan akan dimulai. Jalan yang penuh ujian, pengkhianatan, cinta baru dan luka lama yang kembali terbuka. Pagi di rumah orang tua Aurelia selalu dimulai dengan suara tangisan Arka dan aroma kue kukus dari dapur. Di ruang tamu yang juga berfungsi sebagai gudang, puluhan botol kecil berlabel Aurel Beauty tersusun rapi di kardus. Aurelia duduk bersila di lantai, membungkus paket pesanan sambil sesekali menoleh ke arah anaknya yang bermain mobil-mobilan. "Arka zaman jauh-jauh ya, Nak?" katanya lembut. "Iya, Bu," jawab bocah itu ceria. Pesanan hari itu ada 7. Jumlah yang bagi orang lain mungkin kecil, tapi bagi Aurelia terasa seperti kemenangan besar. Itu artinya, produknya mulai dipercaya. Setelah mengantar Arka ke TK dekat rumah, Aurelia menuju jasa pengiriman. Ia berjalan kaki, menenteng kardus dengan hati penuh harap. Dalam doanya ia selalu berkata, "Ya Allah, lancarkan usahaku. Aku tak minta kaya, asal cukup untuk anakku." Namun hidup tak pernah memberi jalan lurus. Masalah datang dari dalam rumah sendiri. Ayah Aurelia yang sejak awal ragu dengan usaha itu mulai mengeluh. "Lia, sampai kapan kamu pakai ruang tamu buat kardus-kardus itu? Rumah jadi sempit. Lagi pula, apa jualan beginian bisa bikin hidupmu berubah?" katanya suatu malam. Aurelia menunduk. "Aku tahu, Pak, tapi ini satu-satunya yang aku punya sekarang. Aku janji, kalau sudah ada uang, aku cari tempat sendiri." Ibunya mencoba menengahi, tapi jelas ayahnya tak sepenuhnya setuju. Ia khawatir anak perempuannya terlalu bermimpi tinggi. Kata-kata itu menusuk namun justru memicu tekad Aurelia. "Mereka ragu, tapi aku tak boleh." Tak lama kemudian, ujian datang dari luar. Suatu hari seorang pelanggan menelepon dengan nada tinggi. "Produk kamu bikin wajah saya panas. Kamu mau tanggung jawab nggak?" Aurelia panik. Dengan tangan gemetar ia meminta maaf dan menawarkan ganti rugi. Ia langsung mengecek produk yang sama, memastikan tak ada kesalahan. Malam itu ia tidak bisa tidur. Ia takut usahanya hancur sebelum benar-benar tumbuh. Keesokan harinya, ia mendatangi pelanggan itu sendiri dengan membawa produk baru dan uang pengganti. "Maaf, Mbak, saya benar-benar jaga kualitas. Kalau ada salah, saya tanggung jawab," katanya tulus. Sikap itu membuat pelanggan tersebut melunak. "Ya sudah, saya kasih tahu teman-teman saya juga," ucapnya. Dari kejadian itu, Aurelia belajar, kepercayaan lebih mahal dari keuntungan. Pesanan mulai meningkat, 10, 20, hingga kadang mencapai 50 paket per hari. Ruang tamu makin penuh kardus. Aurelia kewelahan membungkus sendirian. Ia mengajak satu tetangga, Mbak Sari, janda 2 anak yang juga butuh penghasilan. "Kita kerja bareng ya, Mbak. Memang belum bisa gaji besar," ujar Aurelia. "Yang penting halal dan ada harapan," jawab Mbak Sari tersenyum. Sejak saat itu, rumah kecil itu berubah seperti pabrik mini. Suasana ramai tapi penuh semangat. Namun meningkatnya pesanan juga berarti meningkatnya kebutuhan modal. Aurelia kehabisan tabungan. Ia mendatangi bank untuk pinjaman kecil, tapi ditolak karena tak punya jaminan. Pulang dari bank, ia duduk lama di pinggir jalan, menahan air mata. "Kalau aku berhenti sekarang, semua perjuangan ini sia-sia," gumamnya. Di saat hampir putus asa, Bu Ratna datang menawarkan pinjaman tanpa bunga. "Anggap saja aku percaya sama kamu, Lia. Balikin kalau sudah bisa," katanya. Aurelia menangis dan memeluk wanita itu. Dengan modal itu, Aurelia meningkatkan produksi. Ia mulai berani membuat kemasan lebih bagus dan mendaftarkan mereknya secara resmi. Untuk pertama kalinya, ia menyewa kios kecil di pinggir jalan. Hari pertama membuka kios, Aurelia berdiri gugup di balik etalase. Ia mengenakan blus sederhana, rambut diikat rapi. Tak banyak pengunjung, tapi satu pembeli datang. Lalu 2, lalu 3. Saat kios tutup sore itu, ia menghitung uang hasil jualan sambil tersenyum lebar. "Alhamdulillah." Di rumah,
Ia memeluk Arka erat. "Ibu punya toko kecil sekarang, Nak." Arka tertawa, meski tak sepenuhnya mengerti. Namun, kesibukan membuat Aurelia sering kelelahan. Ia pulang larut, masih harus mengurus Arka. Tubuhnya mulai sering sakit. Suatu malam, ia pingsan di ruang tamu. Ia terbangun di kamarnya, dengan ibunya duduk di samping. "Kamu ini bukan mesin, Lia. Jangan sampai jatuh sakit. Arka masih butuh kamu," kata ibunya sambil mengusap tangannya. Kata-kata itu membuat Aurelia sadar. Perjuangan tanpa menjaga diri bisa berakhir sia-sia. Sejak itu, ia mulai belajar membagi waktu. Tak semua harus ia kerjakan sendiri. Kabar tentang Aurel Beauty mulai terdengar hingga luar kota. Beberapa reseller menghubunginya. Aurelia mulai membangun jaringan kecil-kecilan. Ia mengajari cara jualan, memberi motivasi seperti Bu Ratna dulu padanya. Dalam hatinya tumbuh mimpi lebih besar. Bukan hanya sukses untuk diri sendiri, tapi juga membuka jalan bagi orang lain. Namun di balik pertumbuhan itu, ada mata-mata iri yang mulai memperhatikan. Seorang pemilik toko kosmetik besar di kota itu, Tania, merasa tersaingi. "Siapa sih janda itu? Baru sebentar sudah banyak pelanggan," katanya sinis pada asistennya. Asisten itu mengangguk. "Katanya produk mereka cocok dan murah, Bu." Tania mendengus. "Janda kampung sok jualan kosmetik. Kita lihat sampai kapan dia bertahan." Sejak saat itu, nama Aurelia mulai masuk daftar orang yang tak disukai Tania. Beberapa hari kemudian, kejadian aneh mulai terjadi. Satu persatu reseller Aurelia menghubunginya. "Bu, ada yang bilang produk Aurel Beauty nggak punya izin, katanya berbahaya." "Bu, ada pesan berantai di grup, katanya pemiliknya janda yang nipu." Aurelia terkejut. Ia langsung mengecek media sosial. Benar saja, ada akun anonim menyebarkan kabar buruk tentang produknya. Tangannya tergemetar. "Siapa yang tega begini?" gumamnya. Ia tahu, sekali kepercayaan rusak, semuanya bisa runtuh. Tanpa menunggu lama, Aurelia membuat video sederhana, menjelaskan proses produksi, izin yang sedang diurus, dan menjawab dengan jujur semua tuduhan. Ia tak menyebut siapapun, hanya berkata, "Saya membangun ini dengan keringat dan niat baik. Kalau ada salah, saya siap bertanggung jawab." Video itu menyebar, banyak pelanggan setia membela. Namun badai belum usai. Suatu sore, saat Aurelia hendak menutup kios, dua orang berpakaian rapi datang. "Kami dari Dinas Pemeriksaan Usaha, ada laporan soal produk ilegal," kata salah satu dari mereka. Jantung Aurelia berdegup kencang. Ia mengajak mereka masuk, menunjukkan dokumen yang ia punya. Proses perizinan memang belum selesai, tapi sudah dalam tahap pengajuan. Pemeriksaan berlangsung tegang. Mbak Sari hanya bisa menatap dengan wajah pucat. Setelah hampir 1 jam, petugas itu berkata, "Kami beri waktu 1 bulan untuk melengkapi izin. Kalau tidak, usaha ini harus berhenti sementara." Aurelia mengangguk lemas. "Baik, Pak. Terima kasih." Saat mereka pergi, kakinya terasa lemas. Ia duduk di kursi, menahan air mata. Kalau sampai kios ditutup, bagaimana ia membayar produksi? Bagaimana masa depan Arka? Malam itu, Aurelia kembali menulis di buku kecilnya. "Aku takut, tapi aku lebih takut jika berhenti berjuang." Pagi itu, kios Aurel Beauty tampak lebih ramai dari biasanya. Beberapa ibu-ibu berdiri mengantri, sebagian lainnya sibuk bertanya soal produk. Aurelia melayani dengan senyum, meski hatinya sedikit lelah. Namun di seberang jalan, dari balik kaca toko kosmetik besar bernama Gloria, sepasang mata tajam memperhatikan. Pemiliknya, Tania Kusuma, wanita glamor berusia akhir 30-an, mengepal tangan. "Dulu kios itu sepi, sekarang lihat, pelanggan kita malah nyebrang ke sana," katanya kesal pada asistennya. Asisten itu mengangguk. "Katanya produk mereka cocok dan murah, Bu." Tania mendengus. "Janda kampung sok jualan kosmetik, kita lihat sampai kapan dia bertahan." Sejak saat itu, nama Aurelia mulai masuk daftar orang yang tak disukai Tania. Beberapa hari kemudian, kejadian aneh mulai terjadi. Satu persatu reseller Aurelia menghubunginya. "Bu,
ada yang bilang produk Aurel Beauty nggak punya izin, katanya berbahaya. Bu, ada pesan berantai di grup, katanya pemiliknya janda yang nipu. Aurelia terkejut. Ia langsung mengecek media sosial. Benar saja, ada akun anonim menyebarkan kabar buruk tentang produknya. Tangannya tergemetar. Siapa yang tega begini? Gumamnya. Ia tahu, sekali kepercayaan rusak, semuanya bisa runtuh. Tanpa menunggu lama, Aurelia membuat video sederhana, menjelaskan proses produksi, izin yang sedang diurus, dan menjawab dengan jujur semua tuduhan. Ia tak menyebut siapapun, hanya berkata, "Saya membangun ini dengan keringat dan niat baik. Kalau ada salah, saya siap bertanggung jawab." Video itu menyebar, banyak pelanggan setia membela. Namun badai belum usai. Suatu sore, saat Aurelia hendak menutup kios, 2 orang berpakaian rapi datang. "Kami dari Dinas Pemeriksaan Usaha, ada laporan soal produk ilegal," kata salah satu dari mereka. Jantung Aurelia berdegup kencang. Ia mengajak mereka masuk, menunjukkan dokumen yang ia punya. Proses perizinan memang belum selesai, tapi sudah dalam tahap pengajuan. Pemeriksaan berlangsung tegang. Mbak Sari hanya bisa menatap dengan wajah pucat. Setelah hampir 1 jam, petugas itu berkata, "Kami beri waktu 1 bulan untuk melengkapi izin. Kalau tidak, usaha ini harus berhenti sementara." Aurelia mengangguk lemas. "Baik, Pak. Terima kasih." Saat mereka pergi, kakinya terasa lemas. Ia duduk di kursi, menahan air mata. Kalau sampai kios ditutup, bagaimana ia membayar produksi? Bagaimana masa depan Arka? Malam itu, Aurelia kembali menulis di buku kecilnya. "Aku takut, tapi aku lebih takut jika berhenti berjuang." Pagi itu, kios Aurel Beauty tampak lebih ramai dari biasanya. Beberapa ibu-ibu berdiri mengantri, sebagian lainnya sibuk bertanya soal produk. Aurelia melayani dengan senyum, meski hatinya sedikit lelah. Namun di seberang jalan, dari balik kaca toko kosmetik besar bernama Gloria, sepasang mata tajam memperhatikan. Pemiliknya, Tania Kusuma, wanita glamor berusia akhir 30-an, mengepal tangan. "Dulu kios itu sepi, sekarang lihat, pelanggan kita malah nyebrang ke sana," katanya kesal pada asistennya. Asisten itu mengangguk. "Katanya produk mereka cocok dan murah, Bu." Tania mendengus. "Janda kampung sok jualan kosmetik. Kita lihat sampai kapan dia bertahan." Sejak saat itu, nama Aurelia mulai masuk daftar orang yang tak disukai Tania. Beberapa hari kemudian, kejadian aneh mulai terjadi. Satu persatu reseller Aurelia menghubunginya. "Bu, ada yang bilang produk Aurel Beauty nggak punya izin, katanya berbahaya." "Bu, ada pesan berantai di grup, katanya pemiliknya janda yang nipu." Aurelia terkejut. Ia langsung mengecek media sosial. Benar saja, ada akun anonim menyebarkan kabar buruk tentang produknya. Tangannya tergemetar. "Siapa yang tega begini?" gumamnya. Ia tahu, sekali kepercayaan rusak, semuanya bisa runtuh. Tanpa menunggu lama, Aurelia membuat video sederhana, menjelaskan proses produksi, izin yang sedang diurus, dan menjawab dengan jujur semua tuduhan. Ia tak menyebut siapapun, hanya berkata, "Saya membangun ini dengan keringat dan niat baik. Kalau ada salah, saya siap bertanggung jawab." Video itu menyebar, banyak pelanggan setia membela. Namun badai belum usai. Suatu sore, saat Aurelia hendak menutup kios, 2 orang berpakaian rapi datang. "Kami dari Dinas Pemeriksaan Usaha, ada laporan soal produk ilegal," kata salah satu dari mereka. Jantung Aurelia berdegup kencang. Ia mengajak mereka masuk, menunjukkan dokumen yang ia punya. Proses perizinan memang belum selesai, tapi sudah dalam tahap pengajuan. Pemeriksaan berlangsung tegang. Mbak Sari hanya bisa menatap dengan wajah pucat. Setelah hampir 1 jam, petugas itu berkata, "Kami beri waktu 1 bulan untuk melengkapi izin. Kalau tidak, usaha ini harus berhenti sementara." Aurelia mengangguk lemas. "Baik, Pak. Terima kasih." Saat mereka pergi, kakinya terasa lemas. Ia duduk di kursi, menahan air mata. Kalau sampai kios ditutup, bagaimana ia membayar produksi? Bagaimana masa depan Arka? Malam itu, Aurelia kembali menulis di buku kecilnya. "Aku takut,
tapi aku lebih takut jika berhenti berjuang. Pagi itu, kios Aurel Beauty tampak lebih ramai dari biasanya. Beberapa ibu-ibu berdiri mengantri, sebagian lainnya sibuk bertanya soal produk. Aurelia melayani dengan senyum, meski hatinya sedikit lelah. Keesokan hari, ia pergi ke kota besar untuk mengurus semua perizinan. Ia bolak-balik kantor, mengisi formulir, mengeluarkan biaya yang tak sedikit. Uangnya makin menipis. Di tengah kelelahan itu, telepon dari sekolah Arka masuk. "Bu Aurelia, Arka demam tinggi di kelas. Bisa dijemput?" Aurelia berlari keluar kantor, naik angkot dengan hati cemas. Saat melihat anaknya terbaring lemah di UKS, air matanya jatuh. "Maaf, Nat, ibu terlalu sibuk." Ia membawa Arka ke dokter. Biaya berobat kembali menggerus tabungannya. Malam itu, ia duduk di samping tempat tidur Arka, memegangi tangannya. "Apapun yang terjadi, ibu nggak akan ninggalin kamu," bisiknya. Keesokan harinya, seorang pelanggan lama datang ke kios. "Bu Aurelia, saya dengar kabar buruk itu, tapi saya percaya sama ibu. Ini saya pesan banyak buat acara kantor," katanya sambil menyerahkan daftar panjang. Aurelia hampir menangis lega. "Terima kasih, Bu. Terima kasih sudah percaya." Pesanan besar itu seperti oksigen di tengah tenggelam. Ia kembali punya harapan. Namun di tempat lain, Tania makin geram mendengar kios kecil itu masih bertahan. "Kita harus bikin dia benar-benar jatuh," katanya dingin. Serangan berikutnya datang lebih kejam. Suatu pagi, Aurelia mendapati kaca kiosnya retak dan papan nama Aurel Beauty dicoret cat merah dengan tulisan, "Penipu." Ia terdiam, jantungnya seperti diremas. Mbak Sari menutup mulut, hampir menangis. Beberapa warga sekitar mulai berkerumun, berbisik-bisik. Aurelia membersihkan coretan itu sendiri, meski tangannya gemetar. Dalam hatinya, ia ingin menjerit, tapi yang keluar hanya nafas panjang. "Kalau aku balas dengan marah, mereka menang," gumamnya. Ia melapor ke polisi, meski tahu hasilnya belum tentu cepat. Hari itu, kios sepi, tak banyak yang berani datang. Di titik terendah itu, seseorang baru hadir dalam hidupnya. Sore hari, seorang pria berhenti di depan kios. Ia tinggi, berpakaian rapi tapi sederhana, wajahnya tenang. "Ini Aurel Beauty?" tanyanya. "Iya, Pak, silahkan," jawab Aurelia lemah. Pria itu memperhatikan sekeliling, lalu berkata, "Saya sering dengar nama ini dari rekan bisnis. Saya Raka Wiradana." Nama itu terdengar asing, tapi cara bicaranya membuat Aurelia sedikit tenang. "Saya lihat usaha ibu punya potensi besar. Kalau berkenan, saya ingin bicara lebih lanjut soal kerjasama." Aurelia tertegun. Di tengah badai, tawaran itu terasa seperti cahaya. Namun di sisi lain, hatinya dipenuhi curiga. "Maaf, Pak, saya sedang banyak masalah. Saya takut salah ambil keputusan." Raka tersenyum tipis. "Tak apa, saya bukan datang untuk menekan. Ini kartu nama saya. Hubungi kalau ibu siap." Ia menyerahkan kartu lalu pergi. Aurelia menatap kartu itu lama. Malam itu, setelah menidurkan Arka, Aurelia duduk sendiri memegang kartu nama Raka. Apakah ini pertolongan atau ujian baru? Ia belum tahu pria itu akan membawa perubahan besar dalam hidup dan bisnisnya, baik atau buruk. Yang ia tahu, badai belum selesai, tapi hatinya mulai belajar satu hal. Bahkan di tengah kegelapan, selalu ada cahaya kecil yang menunggu untuk dipercaya. Sejak pertemuan singkat itu, nama Raka Wiradana terus terngiang di kepala Aurelia. Kartu namanya ia simpan di dompet, tapi belum juga ia hubungi. Hatinya masih penuh ragu. 3 hari berlalu, kondisi kios belum sepenuhnya pulih. Meski coretan sudah dibersihkan, bekas retakan kaca masih terlihat. Beberapa pelanggan mulai kembali, tapi tak seramai dulu. Sore itu Mbak Sari mendekat sambil berbisik, "Bu, uang buat produksi besok kayaknya kurang." Aurelia terdiam. Ia tahu stok bahan baku menipis, sementara pesanan masih berjalan. Malamnya, setelah menidurkan Arka, Aurelia akhirnya mengeluarkan kartu nama itu. Tangannya bergetar saat mengetik nomor. Bismillah. "Selamat malam Pak Raka, saya Aurelia, dari Aurel Beauty." Tak lama balasan datang. "Selamat malam Bu Aurelia, terima kasih sudah menghubungi. Besok saya bisa mampir kalau berkenan." Jantung Aurelia berdegup. "Baik Pak." Keesokan sorenya, Raka datang dengan mobil sederhana. Ia mengenakan kemeja biru muda, tanpa kesan pamer. Ia menunggu di kursi kecil kios, memperhatikan produk dan alur kerja.
Saya suka cara ibu membangun ini dari bawah. Biasanya yang begitu punya fondasi kuat. Aurelia senyum tipis. Terima kasih, Pak. Tapi jujur saja, saya sedang hampir jatuh. Raka mengangguk, lalu berkata pelan, itulah kenapa saya datang. Saya tertarik menanamkan modal. Bukan hanya uang, tapi juga jaringan dan manajemen. Saya ingin Aurel Beauty naik kelas. Kalimat itu membuat nafas Aurelia tercekat. Kenapa saya, Pak? Tanyanya jujur. Banyak usaha lain yang lebih besar. Justru karena ibu belum besar, jawab Raka. Masih bisa dibentuk tanpa kehilangan jiwanya. Aurelia menunduk. Tawaran itu terdengar seperti mimpi. Tapi pengalaman pahit membuatnya waspada. Apa imbalannya, Pak? Saya ingin jadi partner. Bagi hasil dan sebagian saham, semua bisa dibicarakan transparan. Mereka berbincang hampir 2 jam. Raka tak memaksa. Ia memberi waktu Aurelia berpikir. Saya tahu ibu pernah terluka, tapi tidak semua kerjasama berakhir buruk, katanya sebelum pergi. Kalimat itu terasa menembus pertahanan Aurelia. Malam itu, Aurelia tak bisa tidur. Di satu sisi tawaran Raka bisa menyelamatkan usahanya dari kebangkrutan dan mempercepat perizinan. Di sisi lain, ia takut kehilangan kendali atas mimpi yang ia bangun dengan darah dan air mata. Ia membuka album foto lama di ponsel. Mas, kalau kamu di sini kamu bakal bilang apa? Bisiknya. Kenangan tentang hari saat ia ditinggal Dimas kembali menghantam. Sejak itu ia berjanji tak akan menggantungkan hidup pada siapapun. Keesokan paginya, ia bercerita pada ibunya. Menurut ibu, aku harus terima atau tidak? Ibunya menatapnya lama. Ibu nggak tahu soal bisnis, tapi ibu tahu satu hal. Kamu sudah terlalu berat memikul ini sendirian. Kalau orang itu niatnya baik, mungkin ini jalan yang Tuhan kasih. Tapi aku takut, Bu. Takut dikhianati. Ibunya menggenggam tangan Aurelia. Takut itu wajar, tapi jangan sampai takut bikin kamu berhenti melangkah. Kata-kata itu menenangkan, meski tak menghapus ragu. Sementara itu badai dari Tania belum reda. Tania mendengar kabar bahwa kios kecil itu sedang diincar investor. Jadi benar, janda itu dapat penolong, katanya sinis. Kalau begitu, kita harus bergerak lebih cepat. Ia menyuruh asistennya mencari semua celah hukum dan kelemahan Aurel Beauty. Aku mau dia jatuh sebelum sempat terbang, ucapnya dingin. Beberapa hari kemudian, Aurelia kembali bertemu Raka di sebuah kafe kecil. Ia datang tanpa riasan berlebihan, hanya ingin jadi diri sendiri. Apa keputusan ibu? Tanya Raka lembut. Aurelia menarik nafas panjang. Saya tertarik, Pak. Tapi saya minta satu, semua harus jelas di atas kertas, dan saya tetap ingin memegang arah brand ini. Raka tersenyum. Itu justru yang saya harapkan. Ia mengeluarkan draft kerjasama. Mereka membahasnya panjang. Raka terlihat terbuka, tak menekan. Namun di tengah perbincangan, ponsel Aurelia bergetar. Notifikasi dari reseller masuk. Bu, ada yang mengaku dari pihak investor ibu, katanya mau ambil alih usaha dan nurunin harga seenaknya. Itu benar. Aurelia terkejut. Apa bapak mengirim orang ke reseller saya? Tanyanya langsung. Raka menggeleng tegas. Tidak, saya bahkan belum apa-apa. Itu bukan dari saya. Hening sejenak. Sepertinya ada yang ingin mengadu domba. Lanjut Raka. Aurelia menelan ludah. Permainan siapa ini? Malam itu ia mengumpulkan semua reseller lewat grup. Saya tegaskan, belum ada kerjasama apapun yang berjalan. Kalau ada yang mengaku dari pihak saya atau investor, mohon konfirmasi langsung ke saya. Satu persatu membalas mendukung. Namun di balik itu, Aurelia sadar musuhnya tak main-main. Beberapa hari kemudian, surat dari dinas akhirnya datang. Izin edar Aurel Beauty disetujui. Aurelia menangis berbahagia saat membacanya. Ia memeluk Arka erat. Kita lolos, Nak. Kita nggak kalah. Ia langsung mengabari Raka. Selamat, Bu. Ini awal baru, balasnya. Di malam yang sama, Raka datang ke kios membawa buket bunga sederhana. Bukan untuk bisnis, ini untuk menghargai perjuangan ibu, katanya. Aurelia terdiam, hatinya bergetar. Sudah lama tak ada pria yang memperlakukannya seperti itu. Namun di balik senyum itu, hatinya berbisik. Apakah aku siap membuka pintu lagi? Kerjasama itu akhirnya resmi. Di atas meja kecil di ruang tamu rumah Aurelia, kontrak sederhana terbentang. Raka duduk di seberang, ditemani asistennya. Sementara Aurelia didampingi ibunya. Dengan tangan sedikit gemetar, Aurelia menandatangani kertas itu. Mulai hari ini, kita partner, kata Raka sambil tersenyum.
Aurelia membalas senyum itu, meski hatinya masih berdebar. Semoga ini jadi jalan baik. Sejak hari itu, perubahan mulai terasa. Modal segar masuk, produksi ditingkatkan. Raka membantu menghubungkan Aurelia dengan pabrik yang lebih besar dan konsultan izin lanjutan. Dalam waktu singkat, Aurel Beauty tak lagi sekedar usaha rumahan. Aurelia kini sering ke kota besar bersama Raka untuk urusan bisnis. Mereka berdiskusi di mobil, di kafe, di ruang rapat. Raka selalu bersikap profesional, tapi kadang perhatian kecilnya membuat hati Aurelia bergetar. "Jangan lupa makan, Bu Aurelia. Tadi dari pagi belum sempat," katanya sambil menyerahkan roti. Atau saat hujan turun, ia membuka payung dan mempersilahkan Aurelia lebih dulu. Hal-hal sederhana yang dulu pernah ia rasakan bersama Dimas, kini datang lagi dalam bentuk berbeda. Ia mulai merasa bersalah pada dirinya sendiri. Apa aku berkhianat pada kenangan Mas Dimas? Namun setiap kali menatap Arka yang tertawa, ia sadar, hidup harus terus berjalan. Di sisi lain, Tania tak tinggal diam. Ia melihat papan baru di kios Aurelia. Aurel Beauty, resmi berizin dan berpartner. Jadi benar, dia dapat investor, geramnya. Tania lalu memanggil kenalannya di media lokal. "Aku mau kalian angkat berita soal bisnis kosmetik ilegal yang katanya pakai bahan berbahaya. Gak usah sebut nama, tapi bikin orang mikir ke arah dia." Beberapa hari kemudian, berita samar itu muncul di salah satu portal online. Meski tak menyebut Aurel Beauty, dampaknya langsung terasa. Beberapa pelanggan mulai bertanya dengan nada curiga. Aurelia kembali harus menjelaskan, menunjukkan izin, dan menenangkan mereka. Raka berdiri di sampingnya. "Tenang, kita hadapi dengan data, jangan emosi." Namun di dalam hati Aurelia lelah. Serangan tak berhenti di situ. Suatu pagi, truk pengantar bahan baku mereka ditahan karena laporan anonim soal dokumen palsu. Produksi terhambat sehari penuh. Raka turun tangan, mengurus langsung hingga akhirnya truk dilepas. "Ini jelas sabotase," katanya tegas. Aurelia mengepalkan tangan. "Siapa yang sejahat ini pada kami?" Nama Tania mulai terlintas di benaknya, meski belum ada bukti. Di tengah tekanan itu, hubungan Aurelia dan Raka justru makin dekat. Suatu malam, setelah rapat panjang, mereka duduk di pinggir taman kota. Kata Raka pelan, "Bu Aurelia tahu, saya tertarik bukan cuma pada bisnis ibu." Aurelia terkejut, jantungnya berdegup kencang. "Pak Raka, saya tahu ibu janda, punya anak, dan pernah terluka, tapi itu tidak mengurangi rasa hormat saya." Aurelia menunduk, hatinya bergetar. "Saya takut, Pak. Saya sudah pernah menghilangkan orang yang saya cintai. Saya takut mengulang luka yang sama." Raka menatapnya penuh pengertian. "Saya tidak minta jawaban sekarang. Saya hanya ingin ibu tahu perasaan saya." Malam itu hati Aurelia kacau. Ada bahagia, ada takut, ada rasa bersalah pada masa lalu. Beberapa hari kemudian, kabar buruk datang bertubi-tubi. Seorang reseller besar tiba-tiba berhenti dan memutus kontrak, lalu diketahui bergabung dengan toko milik Tania. Tak lama, muncul promo besar-besaran dari Gloria dengan harga di bawah pasar, jelas untuk menjatuhkan Aurel Beauty. Penjualan Aurelia turun drastis. Mbak Sari sampai menangis. "Bu, kalau begini terus, kita bisa rugi besar." Aurelia menatap laporan penjualan dengan wajah pucat. Raka berkata tegas, "Ini perang terbuka, kita harus bertahan." Di rumah Aurelia kembali diuji sebagai ibu. Arka pulang sekolah dengan wajah murung. "Bu, teman-teman bilang ibu penipu. Katanya ibu sering masuk berita," ucapnya polos. Hati Aurelia seperti diremas. Ia memeluk anaknya erat. "Dengar ya nak, ibu nggak pernah nipu siapapun. Kadang orang baik pun bisa difitnah." Arka mengangguk, tapi matanya masih sedih. Malam itu Aurelia menangis di kamar mandi, tak ingin dilihat siapapun. Tekanan itu membuat Aurelia hampir menyerah. "Apa kita berhenti saja, Pak? Jual semua,
Lalu aku kembali hidup sederhana, katanya pada Raka. Raka menatapnya dalam-dalam. Kalau ibu berhenti sekarang, semua yang sudah ibu bangun akan diambil orang yang ingin menjatuhkan ibu. Saya yakin ibu lebih kuat dari ini. Kata-kata itu menguatkan, meski air mata tetap jatuh. Di sisi lain, Tania tersenyum puas melihat penjualan Aurel Beauty menurun. Sedikit lagi, janda itu tumbang, katanya. Namun ia tak tahu, badai ini justru akan memaksa Aurelia dan Raka mengambil langkah besar yang akan mengubah segalanya. Penjualan Aurel Beauty terus menurun selama 2 minggu. Laporan keuangan yang terbentang di meja membuat dada Aurelia sesak. Angka-angka merah seolah menertawakan semua perjuangannya. Kalau bulan depan masih begini, kita mulai rugi besar, kata Raka serius. Aurelia menunduk. Jadi, ini saatnya kita mengaku kalah. Raka menggeleng. Justru sebaliknya, ini saatnya kita tampil ke depan, bukan bersembunyi. Ia mengusulkan langkah berani, meluncurkan produk baru secara terbuka lewat event kecil dan kampanye media. Kita buktikan kualitas, izin dan proses kita di depan umum, biar semua fitnah mati sendiri, jelasnya. Aurelia terdiam. Event berarti biaya besar dan risiko tinggi. Tapi jika tak dicoba, mereka benar-benar bisa tenggelam. Aku ikut. Akhirnya ia berkata, kita gas. Persiapan mulai. Raka mengatur tempat sederhana di aula kecil kota. Aurelia dan tim menyiapkan produk baru, serum wajah yang sudah lama ia kembangkan. Mbak Sari dan para karyawan bekerja sampai larut. Aurelia ikut mengemas, menempel label, memastikan semuanya sempurna. Di sela-sela kesibukan, ia sering terdiam memandangi wajah lelah timnya. Kalau aku salah langkah, mereka semua ikut jatuh. Tekanan itu membuatnya sulit tidur. Di tengah persiapan, ujian lain datang. Ibunya jatuh sakit karena kelelahan. Aurelia harus bolak-balik rumah dan kios, mengurus ibu sekaligus event. Suatu malam ia duduk di samping randu ibunya. Ibu cuma khawatir kamu terlalu memaksakan diri, Lia, kata ibunya lemah. Aurelia menggenggam tangan ibunya. Aku nggak mau berhenti, Bu. Aku cuma mau hidup kita berubah. Ibunya senyum tipis. Ibu bangga sama kamu, apapun hasilnya. Kata-kata itu jadi bahan bakar baru bagi Aurelia. Di sisi lain, Tania mendengar rencana event itu. Bagus, kalau begitu kita bikin mereka malu di depan umum, katanya sinis. Ia menyusun rencana, mengirim orang untuk memancing keributan dan mempertanyakan izin Aurel Beauty di acara nanti. Aku mau lihat sekuat apa mental janda itu, ucapnya dingin. Hari yang ditunggu pun datang. Aula kecil itu mulai dipenuhi tamu, reseller, pelanggan setia, beberapa influencer lokal, dan perwakilan media. Aurelia berdiri di belakang panggung kecil, jantungnya berdebar kencang. Ia mengenakan kebaya modern sederhana berwarna krem. Tangannya dingin. Raka mendekat. Tenang, ingat, ini cerita hidup ibu. Tak ada yang lebih kuat dari itu. Aurelia mengangguk, menarik napas panjang. Saat namanya dipanggil, ia melangkah ke depan. Assalamualaikum, nama saya Aurelia Pramesti. Suaranya sempat bergetar, tapi ia lanjut. Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya janda dengan satu anak yang memulai usaha ini dari ruang tamu rumah orang tua. Ia menceritakan perjuangannya, jatuh bangunnya, fitnah yang menimpa, dan mimpinya membangun brand jujur. Kalau hari ini saya berdiri di sini, itu karena saya percaya, kebenaran tak butuh teriak, tapi butuh dibuktikan, katanya. Tepuk tangan terdengar, beberapa tamu tampak terharu. Ia lalu menunjukkan dokumen izin, proses produksi, dan memperkenalkan produk baru. Namun tepat saat sesi tanya-jawab, seorang pria berdiri. Bu Aurelia, bagaimana kita yakin produk Anda aman? Di luar sana banyak kabar kalau usaha ibu ilegal, dan cuma cari simpati. Suasana langsung tegang. Aurelia menatap pria itu. Sekilas, ia tahu, ini bukan tamu biasa. Ia menarik napas, lalu menjawab tenang. Terima kasih pertanyaannya. Semua izin kami ada di sini, bisa dicek.
Dan soal simpati, saya tidak minta dikasihani. Saya hanya minta dinilai dari kerja saya. Raka maju, menambahkan dengan tegas. Kami siap diperiksa kapanpun oleh pihak berwenang. Kalau ada bukti kami salah, silahkan tunjukkan sekarang. Pria itu terdiam, lalu duduk kembali. Tak ada lagi yang berani memancing. Suasana kembali cair. Event itu berakhir sukses. Produk baru laris dipesan. Beberapa influencer langsung mengunggah ulasan positif. Media lokal menulis berita dengan judul, "Dari janda muda ke pengusaha tangguh, kisah Aurel Beauty." Aurelia membaca berita itu dengan mata berkaca-kaca. "Pak, kita berhasil," katanya pada Raka. Raka tersenyum lebar. Ini baru awal. Namun kebahagiaan itu belum lengkap. Malamnya setelah semua selesai, Aurelia duduk sendirian di aula yang sudah sepi. Ia lelah, tapi hatinya penuh. Raka mendekat. "Saya bangga pada ibu," katanya tulus. Aurelia menatapnya. "Terima kasih. Kalau tanpa kamu, aku mungkin sudah menyerah." Hening sejenak. "Lia," Raka memanggil namanya tanpa formalitas. "Bolehkah saya jujur? Setelah hari ini perasaan saya makin yakin. Saya ingin lebih dari sekedar partner bisnis." Hati Aurelia berdebar keras. Ia menunduk, lalu berkata pelan. "Beri aku waktu, Raka. Aku masih belajar berdamai dengan masa lalu." Raka mengangguk. "Saya tunggu." Di tempat lain, Tania membaca berita tentang kesuksesan event itu dengan wajah merah padam. "Apapun caranya, aku nggak boleh kalah," gumamnya. Ia mengambil ponsel, menelpon seseorang. "Pak, saya mau ketemu. Saya punya cara terakhir buat menjatuhkan mereka." Tatapannya dingin dan penuh dendam. Keberhasilan event membuat nama Aurel Beauty kembali naik. Pesanan masuk 2 kali lipat dari biasanya. Gudang kecil mereka nyaris tak cukup menampung stok. Namun di tengah euforia itu, Aurelia justru merasa gelisah. Perasaan tak enak terus mengganggu, seolah badai besar belum benar-benar lewat. Dan firasat itu terbukti. Suatu pagi seorang pria paruh baya datang ke kios. Penampilannya sederhana, tapi sorot matanya tajam. "Apakah saya bisa bicara dengan Bu Aurelia secara pribadi?" tanyanya. Aurelia mengangguk dan mengajaknya ke ruang kecil belakang. "Saya Pak Hendra, mandor proyek tempat almarhum suami ibu dulu bekerja." Jantung Aurelia seakan berhenti. "Mas Dimas?" Suaranya bergetar. Pak Hendra menghela napas. "Saya datang karena ada yang menghubungi saya. Mereka ingin saya bicara soal kecelakaan itu." Aurelia duduk lemas. "Bicara apa, Pak?" Pak Hendra menatapnya penuh ragu. "Dulu, kecelakaan itu sebenarnya bukan murni musibah. Ada kelalaian serius dari pihak perusahaan. Tapi kasusnya ditutup. Kami semua disuruh diam." Air mata Aurelia jatuh. "Kenapa Bapak baru bilang sekarang?" "Karena orang yang menghubungi saya ingin mengangkat lagi kasus itu. Katanya demi keadilan. Tapi saya merasa ada maksud lain," jawab Pak Hendra. Aurelia langsung teringat pada Tania. "Siapa yang menghubungi Bapak?" Pak Hendra mengeleng. "Saya tidak kenal. Perempuan, bicara tegas, menjanjikan imbalan." Aurelia mengepalkan tangan. "Terima kasih sudah jujur, Pak. Tolong, jangan bicara ke siapa-siapa dulu." Pak Hendra mengangguk, lalu pamit. Aurelia terduduk lama, tubuhnya gemetar. Luka lama yang belum sembuh kini kembali terbuka. Siang itu juga, berita mengejutkan muncul di salah satu portal. Kecelakaan lama, janda pengusaha kini. Ada apa di balik kisah sukses Aurelia? Berita itu menyiratkan bahwa kematian Dimas menyimpan misteri, seolah mengaitkannya dengan bisnis Aurelia sekarang. Netizen mulai berspekulasi. Ada yang simpati, ada yang mencurigai, ada pula yang menuduhnya memanfaatkan tragedi. Aurelia membaca komentar demi komentar dengan tangan gemetar. "Kenapa mereka ngungkit ini sekarang?" bisiknya. Raka langsung datang begitu tahu. "Aku sudah baca beritanya. Ini pasti ulah Tania," katanya tegas. Aurelia mengangguk lemah. "Mereka sentuh hal paling sakit dalam hidupku." Raka menggenggam tangannya. "Kita lawan. Kalau perlu kita angkat kebenaran sekalian." "Tapi aku capek, Raka. Aku cuma mau hidup tenang," ucapnya sambil menangis. Raka menariknya ke pelukan.
tanpa peduli orang di sekitar. Kamu nggak sendirian. Itu pertama kalinya Aurelia membiarkan dirinya menangis di bahu pria lain selain mendiang suaminya. Di rumah, Arka ikut terkena dampaknya. Beberapa orang tua murid mulai menjauh. Ada yang terang-terangan bertanya pada gurunya. Benar ibunya Arka dulu terlibat kasus kecelakaan. Arka pulang dengan wajah murung. Bu, kata teman, ayahku mati karena ibu. Ucapnya polos. Kalimat itu seperti pisau menusuk jantung Aurelia. Ia berlutut, memeluk anaknya erat. Dengar ya nak, ayahmu meninggal karena kecelakaan. Ibu tidak pernah menyakiti ayah. Jangan pernah percaya kalau ada yang bilang sebaliknya. Arka menangis di pelukannya. Malam itu, Aurelia hampir tak bisa bernapas karena sesak di dada. Sementara itu, Tania tertawa puas membaca kekacauan di media. Sekarang semua mata tertuju padanya. Tinggal satu langkah lagi, katanya. Ia lalu menyuruh asistennya menyiapkan laporan palsu ke pihak berwajib, menuduh Aurel Beauty menggunakan bahan berbahaya. Kali ini, aku mau kios itu benar-benar disegel, ucapnya dingin. Keesokan paginya, 2 mobil petugas datang ke kios. Bu Aurelia, kami mendapat laporan soal dugaan pelanggaran. Mohon ikut kami untuk pemeriksaan dan sementara kegiatan dihentikan, kata salah satu petugas. Karyawan terdiam. Mbak Sari sampai menangis. Aurelia berdiri tegar, meski lututnya lemas. Baik Pak, saya kooperatif. Raka datang menyusul, berbicara dengan petugas, dan ikut menemani Aurelia. Kios Aurel Beauty pun disegel sementara. Bagi Aurelia, itu terasa seperti mimpi buruk terulang. Di ruang pemeriksaan, Aurelia menjawab semua pertanyaan dengan jujur. Ia menyerahkan dokumen, sampel produk, dan kontak pabrik. Raka menghubungi pengacara kenalannya. Kita akan buka semua. Kalau bersih, tak ada yang perlu ditakuti, katanya menenangkan. Namun menunggu hasil pemeriksaan terasa seperti hukuman. Di sela-sela itu, ingatan tentang Dimas terus datang. Senyumnya, janjinya, dan hari saat ia tak pernah pulang. Aurelia merasa seolah kehilangan untuk kedua kalinya. Malam itu, setelah diperbolehkan pulang, Aurelia duduk di kamar gelap. Apa semua ini sepadan, Mas? Bisiknya pada foto Dimas. Ia hampir memutuskan berhenti, menjual semua, menjauh dari sorotan. Namun, suara Arka terngiang. Ibu jangan pergi. Ia menutup mata, menarik nafas panjang. Tidak, aku tidak boleh kalah. Di akhir malam, Raka mengirim pesan. Apapun hasilnya nanti, aku di sini, dan kalau kamu jatuh, aku yang akan menahan. Aurelia menatap layar lama, lalu membalas. Terima kasih, itu sangat berarti. Ia sadar, di tengah badai terbesarnya, hatinya mulai menemukan sandaran baru. Namun pertanyaan besar masih menggantung. Akankah kebenaran cukup kuat untuk menyelamatkan semuanya? 3 hari setelah kios disegel, Aurelia nyaris tak keluar kamar. Ponselnya penuh pesan. Ada yang menyemangati, ada pula yang mencibir. Setiap bunyi notifikasi membuat jantungnya berdebar. Pagi itu, Raka datang dengan wajah serius. Hasil awal lab keluar. Produk kita bersih, katanya. Aurelia menghembuskan nafas lega, hampir menangis. Alhamdulillah. Tapi proses hukum masih jalan. Besok kita dipanggil ke sidang klarifikasi di dinas, lanjut Raka. Aurelia mengangguk. Kalau ini harus aku hadapi, aku siap. Hari sidang pun tiba. Aurelia mengenakan blus putih sederhana, rambutnya disanggul rapi. Ia ingin tampil tenang meski hatinya kacau. Di ruang sidang kecil itu, duduk perwakilan dinas, petugas lab, pengacara Raka, dan Tania. Saat mata mereka bertemu, Tania tersenyum tipis penuh kemenangan. Aurelia menahan emosi. Sidang dimulai. Petugas lab memaparkan hasil. Tidak ditemukan bahan berbahaya. Pengacara Aurelia lalu menyerahkan semua izin resmi. Satu persatu tuduhan gugur. Namun, Tania belum menyerah. Ia berdiri dan berkata lantang. Kalau begitu, bagaimana dengan dugaan bahwa usaha ini dibangun dari uang kompensasi kecelakaan proyek yang belum jelas?
Publik berhak tahu asal-usul modalnya. Ruangan mendadak hening. Aurelia tertegun. Ini tujuannya. Aurelia bangkit berdiri. Tangannya dingin, tapi suaranya ia paksa tetap tegas. Saya kehilangan suami saya dalam kecelakaan kerja 7 tahun lalu. Tidak ada uang kompensasi besar yang saya terima. Usaha ini saya bangun dari nol, dari jualan kue, jadi reseller, sampai seperti sekarang. Kalau Ibu Tania punya bukti sebaliknya, silahkan tunjukkan. Tania terdiam sesaat, lalu menggeleng. Bukti saya adalah kesaksian orang-orang proyek. Pengacara Aurelia langsung menyela. Kami juga punya saksi. Pintu ruangan terbuka. Pak Hendra masuk. Pak Hendra bersumpah lalu memberi kesaksian. Pak Dimas murni karena kelalaian perusahaan, bukan karena istrinya. Bu Aurelia tidak pernah menerima uang apapun selain santunan kecil. Saya tahu karena saya yang mengurus saat itu. Ruangan gempar. Wajah Tania memucat. Pak Hendra melanjutkan. Dan saya dihubungi seseorang untuk mengungkit kasus ini demi menjatuhkan Bu Aurelia. Saya yakin itu bukan demi keadilan, tapi demi kepentingan pribadi. Semua mata tertuju pada Tania. Ia berdiri dengan wajah merah. Itu fitnah. Namun pengacara Raka menyerahkan rekaman dan bukti pesan anonim yang mengarah pada asistennya. Suasana makin tegang. Perwakilan dinas akhirnya mengetuk meja. Cukup. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyatakan Aurel Beauty bersih. Segel akan dibuka hari ini juga. Mengenai laporan palsu dan dugaan pencemaran nama baik, kami sarankan diproses hukum lebih lanjut. Kata-kata itu membuat Aurelia hampir jatuh lemas karena lega. Raka memegang bahunya. Kita menang. Tania terduduk, wajahnya pucat. Untuk pertama kalinya, kesombongannya runtuh. Di luar ruang sidang, beberapa wartawan menunggu. Bu Aurelia, apa tanggapan Anda setelah semua tuduhan gugur? Aurelia menarik nafas. Saya hanya ingin bekerja jujur dan membesarkan anak saya dengan tenang. Saya harap tidak ada lagi yang menggunakan luka masa lalu orang lain demi kepentingan pribadi. Jawabannya sederhana, tapi menyentuh. Berita suara itu berubah nada. Aurel Beauty bersih, pengusaha janda bangkit dari fitnah. Kios dibuka kembali sore itu juga. Para karyawan menyambut Aurelia dengan tangis bahagia. Mbak Sari memeluknya erat. Alhamdulillah Bu, kita masih di sini. Aurelia menatap kios kecil itu dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih sudah bertahan. Pesanan kembali berdatangan. Banyak pelanggan datang khusus untuk memberi dukungan. Aurelia merasa seperti mendapat hidup kedua. Malamnya, setelah semua sepi, Aurelia dan Raka duduk berdua di kios. Aku nggak tahu harus bagaimana membalas semua ini, kata Aurelia pelan. Raka menatapnya lembut. Kamu sudah cukup kuat, aku cuma menemani. Aurelia menunduk, lalu berkata jujur. Raka, setelah semua yang terjadi, aku sadar aku nggak bisa terus hidup sendirian. Tapi aku juga takut melangkah. Raka menggenggam tangannya. Kita jalan pelan-pelan saja, tanpa paksaan. Aurelia mengangguk. Untuk pertama kalinya, ia tak menepis sentuhan itu. Di rumah, Aurelia memeluk Arka lebih lama dari biasanya. Bu, kios kita nggak tutup kan? Tanya Arka cemas. Aurelia tersenyum. Enggak nak, ibu janji kita masih akan berjuang bersama. Arka tersenyum lega. Malam itu Aurelia menatap langit dari jendela kamarnya. Mas Dimas, aku sudah membela kebenaran kita. Semoga kamu tenang di sana. Namun meski fitnah terbukti palsu, Tania belum sepenuhnya pergi dari hidup mereka. Ia masih bebas, meski reputasinya mulai jatuh. Raka berkata tegas, kita bisa lanjutkan laporan hukum, tapi keputusan di tangan kamu. Aurelia terdiam. Ia tahu memilih balas dendam atau memilih melangkah maju adalah pilihan hidup berikutnya. Hari-hari setelah kios dibuka kembali terasa seperti napas baru bagi Aurelia. Pelanggan berdatangan bukan hanya untuk membeli, tapi juga memberi dukungan. Bu, kami ikut senang ibu menang, kata seorang pelanggan sambil tersenyum. Aurelia hanya membalas dengan anggukan haru. Namun di balik senyum itu, hatinya masih dipenuhi satu pertanyaan.
Haruskah ia menuntut Tania atau mengikhlaskan semuanya? Raka sudah menyiapkan pengacara. Kalau kamu mau lanjutkan, peluang kita besar, bukti kuat, katanya. Aurelia mengangguk tapi belum memberi jawaban. Malam itu Aurelia kembali membuka buku kecilnya. Aku lelah berperang, tapi apakah diam berarti membiarkan kejahatan terulang? Ia menutup buku itu dengan napas berat. Kenangan masa lalu, fitnah dan air mata terlintas semua. Ia takut jika memilih melawan, hidupnya kembali penuh konflik. Tapi ia juga takut jika memilih diam, keadilan tak pernah benar-benar ditegakkan. Keesokan harinya ia bertemu Bu Ratna, orang yang dulu pertama percaya padanya. Bu, kalau kamu jadi aku, apa yang akan kamu lakukan, Bu? Tanya Aurelia. Bu Ratna tersenyum bijak. Kadang memaafkan itu membuat hati lebih ringan, tapi menegakkan keadilan juga penting, supaya orang lain tidak jadi korban berikutnya. Kamu harus lihat mana yang hatimu sanggup. Kata-kata itu makin membuat Aurelia berpikir. Sementara itu, kondisi Tania mulai memburuk. Beberapa rekan bisnisnya menarik diri. Pelanggan Gloria berkurang. Ia mulai dijauhi. Di tokonya yang kini sepi, Tania duduk termenung. Untuk pertama kalinya, rasa takut menyergapnya. Aku cuma gak mau kalah, gumamnya. Namun bayangan Aurelia yang tegar di sidang terus menghantuinya. Suatu sore kejadian tak terduga terjadi. Seorang karyawan memanggil Aurelia. Bu, ada tamu mau ketemu, katanya penting. Aurelia keluar dan terkejut melihat Tania berdiri di depan kiosnya. Penampilannya jauh dari glamor. Wajahnya pucat, matanya sembab. Mbak Sari refleks maju. Bu, hati-hati. Aurelia mengangkat tangan, memberi isyarat agar ia tenang. Ada apa, Bu Tania? Tanya Aurelia dingin. Tania menunduk. Saya datang untuk minta maaf. Kata itu membuat Aurelia terdiam. Saya iri, saya takut kehilangan pelanggan. Saya salah, saya terlalu jauh sampai menyentuh masa lalu ibu. Lanjut Tania dengan suara bergetar. Aurelia menatapnya lama. Dalam hatinya berkecamuk marah, sedih, dan lelah. Maaf tidak akan mengembalikan semua luka yang ibu buat, kata Aurelia pelan. Anak saya sampai hampir membenci ibunya sendiri karena fitnah itu. Air mata Tania jatuh. Saya tahu, dan saya siap menerima konsekuensinya. Aurelia menarik napas panjang. Kalau saya laporkan, ibu bisa masuk penjara, katanya jujur. Dan jujur, saya punya semua alasan untuk melakukannya. Tania mengangguk, pasrah. Tapi saya juga tahu rasanya hidup penuh dendam. Saya sudah cukup lelah. Aurelia menatap langit sejenak, lalu kembali pada Tania. Saya akan tetap memproses secara hukum soal laporan palsu, tapi saya tidak akan membesar-besarkan di media. Biar hukum yang berjalan, bukan saya yang membalas. Itu bukan maaf penuh, tapi juga bukan balas dendam. Tania mengangguk, menangis. Terima kasih, mesti saya tak pantas. Ia lalu pergi dengan langkah gontai. Raka yang sejak tadi memperhatikan dari jauh mendekat. Kamu yakin dengan keputusan itu? Tanyanya. Aurelia mengangguk. Aku ingin keadilan, bukan kepuasan membalas sakit hati. Raka senyum bangga. Itu yang membuatmu berbeda. Malamnya Aurelia duduk bersama Arka. Bu, sekarang kita aman kan? Tanya Arka polos. Aurelia mengelus rambutnya. Iya nak, insya Allah. Arka senyum lebar. Kalau sudah aman, ibu jangan sedih lagi ya. Hati Aurelia menghangat. Beberapa hari kemudian laporan hukum tetap berjalan. Tania dipanggil untuk pemeriksaan. Reputasinya kian jatuh. Sementara itu Aurel Beauty justru makin dikenal. Pesanan datang dari luar kota. Raka mulai membicarakan rencana membuka butik pertama. Di tengah semua itu, Aurelia mulai merasa bukan hanya bisnisnya yang bangkit, tapi juga hatinya. Namun satu langkah besar masih menantinya. Apakah ia siap membuka pintu cinta sepenuhnya? Pagi itu sinar matahari masuk lembut ke kios Aurel Beauty. Suasananya berbeda, lebih ramai, lebih hidup. Banner kecil terpampang. Grand opening butik Aurel Beauty, cabang pertama.
Aurelia berdiri memandangi semuanya dengan mata berkaca-kaca. Ia teringat masa saat ia mengemas botol di lantai ruang tamu, ditemani tangis Arka. Kini mimpi itu nyata. Mbak Sari mendekat sambil tersenyum lebar. "Bu, kalau almarhum suami ibu lihat ini, pasti bangga." Aurelia menelan haru. Semoga beliau tenang. Acara pembukaan berlangsung hangat. Tak ada kemewahan berlebihan, hanya tawa, doa, dan rasa syukur. Beberapa media lokal hadir, tapi kali ini tak ada gosip. Yang ada hanya cerita perjuangan. Saat diminta sambutan, Aurelia berkata, "Saya bukan siapa-siapa, saya hanya perempuan yang pernah jatuh sangat dalam. Tapi saya belajar, selama kita mau bangkit, Tuhan selalu membuka jalan." Tepuk tangan mengalir. Di antara kerumunan, Raka berdiri memandangnya dengan bangga. Kasus Tania akhirnya diputuskan. Ia dinyatakan bersalah atas laporan palsu dan pencemaran nama baik. Hukuman tak berat, tapi cukup membuatnya jerah. Gloria perlahan tutup karena kehilangan kepercayaan. Aurelia mendengar kabar itu tanpa rasa puas. Semoga dia belajar dan menemukan jalannya sendiri, ucapnya pada Raka. Itu tanda hatinya benar-benar sudah lepas dari dendam. Sore hari setelah acara, saat butik mulai sepi, Aurelia duduk di bangku kecil di depan toko. Raka mendekat membawa 2 gelas teh hangat. "Capek?" tanyanya. Aurelia senyum. "Capek, tapi bahagia." Mereka duduk diam sejenak menikmati angin sore. "Lia," kata Raka akhirnya, "aku sudah menunggumu cukup lama. Bukan karena ragu, tapi karena aku menghormati lukamu. Tapi hari ini, aku ingin tanya sekali lagi. Apakah kamu mau berjalan bersamaku bukan hanya sebagai partner bisnis, tapi sebagai pasangan hidup?" Jantung Aurelia berdegup keras. Aurelia menatap jalan di depannya. Bayangan Dimas berlintas, lalu wajah Arka, lalu semua luka dan perjuangan. Ia menarik napas panjang. "Raka, aku tidak akan pernah melupakan suamiku. Dia bagian dari hidupku. Tapi aku juga sadar, aku tidak bisa terus hidup di masa lalu." Ia menoleh ke Raka, matanya berkaca-kaca. "Aku mau mencoba bahagia lagi, bersamamu." Raka terdiam sesaat lalu senyum lebar. "Terima kasih, aku akan jaga kepercayaan itu." Ia tak langsung memeluk Aurelia, hanya menggenggam tangan Aurelia erat, penuh hormat. Beberapa hari kemudian, Raka datang ke rumah Aurelia menemui orang tuanya, menyampaikan niat baik secara resmi. Ibunya meneteskan air mata bahagia. "Ibu hanya ingin kamu dijaga, Lia." Ayah Aurelia yang dulu ragu kini menepuk bahu Raka. "Kalau kamu menyakiti anak saya yang pertama menuntut," katanya tegas tapi senyum. Raka mengangguk mantap. "Saya janji akan jaga dia dan Arka sekuat yang bisa." Malam itu Aurelia duduk di kamar, membuka album lama. Ia menatap foto Dimas dan berbisik, "Mas, terima kasih sudah jadi bagian hidupku. Aku akan terus membawa kenanganmu, tapi sekarang izinkan aku melangkah." Air mata jatuh, tapi kali ini bukan karena luka, melainkan karena lega. Ia merasa benar-benar pamit pada masa lalu. Om janji akan jaga ibu dan Arka sekuat yang Om bisa. Arka tersenyum lebar dan memeluknya. Aurelia menutup mulut, menahan tangis bahagia. Di akhir hari, Aurelia berdiri di depan butik, menatap papan nama Aurel Beauty yang kini bersinar terang. Ia teringat dirinya yang dulu, janda muda miskin, memeluk bayi sambil menangis di kamar sempit. Kini ia berdiri sebagai perempuan yang bangkit dari kehilangan, membangun mimpi dari nol, memaafkan tanpa melupakan, dan berani memilih bahagia lagi. Aurelia tersenyum pada dirinya sendiri, karena ia tahu kecantikan sejatinya bukan pada wajah, tapi pada keberanian untuk terus hidup dan mencintai.